Selamat datang di channel Mami Velin. Jangan lupa like dan subscribe. Kisah Abu Nawas, hadiah untuk tebakan yang akurat. Baginda Raja Harun al-Rasyid tampak murung. Tidak ada menteri yang bisa menemukan jawaban atas dua pertanyaan rajamu. Kombo, Tuan Ajudan juga merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan kepada raja. Padahal sang raja sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena penasaran, para penasihat raja menyarankan agar Abu Nawas memecahkan dua teka-teki yang membingungkan ini sendirian. Tak lama berselang, Abu Nawas bertemu. Baginda mengatakan, akhir-akhir ini ia tidak bisa tidur karena terusik oleh rasa ingin tahunya untuk mengungkap dua rahasia alam. Tuanku, misteri alam seperti apa yang Anda maksud? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku telah memanggilmu untuk mencari tahu jawaban atas dua teka-teki yang membuatku bingung, kata raja. Tolong ketahui dua teka-teki, pelayanku. Pertama, di manakah batas alam semesta yang diciptakan oleh dewa kita? Tanya sang raja. Tidak apa-apa yang mulia, Abu Nawas menjawab tanpa pertanyaan. Yang mulia, Abu Nawas melanjutkan, keterhinggaan ada karena keterbatasan. Dan keterbatasan ini ditanamkan dalam otak manusia oleh Tuhan. Sejak saat itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas alam semesta ini. Tentu saja yang terbatas tidak dapat mengukur yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena puas dengan penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Yang mulia kemudian melanjutkan ke teka-teki kedua. Wahai Abu Nawas, mana yang lebih banyak, bintang di langit atau ikan di laut? Ikan di laut, jawab Abu Nawas cepat. Bagaimana Anda langsung mengambil keputusan itu? Sudahkah Anda menghitungnya? Tanya raja dengan heran. Yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan yang ditangkap setiap hari sangat banyak, tetapi jumlahnya masih banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang, karena jumlahnya terlalu banyak. Meskipun bintang tidak jatuh, masih banyak ikannya. Petik 2. Abner Fas menjawab dengan meyakinkan. Tiba-tiba, rasa ingin tahu yang melekat di hati yang mulia menghilang tanpa jejak. Yang mulia Raja Harun al-Rasyid memberi Abu Nawas dan istrinya banyak uang. Tidak seperti biasanya, hari ini Kaisar tiba-tiba ingin menyamar sebagai orang biasa. Dia ingin merasakan kehidupan di luar istana tanpa ada yang tahu, agar dia bisa bergerak bebas. Yang mulia mengenakan pakaian biasa, seperti orang biasa, dan mulai meninggalkan istana. Di satu desa, dia melihat beberapa orang berkumpul. Saat raja mendekat, ternyata seorang pendeta sedang berpidato tentang sifat bazar. Tiba-tiba seseorang datang untuk bergabung di sana dan dia bertanya kepada pendeta. Kami pernah melihat seorang penyembah berhala dan menatap ke dalam kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar teriakan mereka atau melihat siksaan yang dikatakan dia alami. Jadi bagaimana Anda bisa membuktikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata? Apa? Sarjana itu berpikir sejenak dan berkata, untuk mengetahui hal seperti itu, kamu harus menggunakan panca indera yang lain. Apakah kamu ingat orang yang sedang tidur itu? Dia terkadang bermimpi dalam tidurnya bahwa dia digigit ular, diganggu,
Dia juga merasa mual dan takut. Dia bahkan menjerit dan keringat menetes dari keningnya. Dia merasa seperti itu ketika Anda tidak tidur. Dan Anda duduk di sebelahnya dan menonton semuanya. Terlepas dari apa yang Anda lihat dan pengalaman dikelilingi oleh ular. Jadi jika Anda memiliki hal sepele masalah mimpi dan kamu tidak bisa membuka mata untuk melihatnya, apakah ada kemungkinan kamu bisa melihat apa yang terjadi di akhirat? Penjelasan cendekiawan itu sangat mengesankan raja. Yang mulia masih mendengarkan ceramah. Sekarang sang ulama melanjutkan ceramahnya tentang akhirat. Dikatakan bahwa ada benda-benda di langit yang sangat bernafsu, termasuk benda-benda. Salah satu itemnya adalah mahkota yang sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dari hal-hal di surga, karena terbuat dari cahaya. Begitu indahnya mahkota yang lebih besar dari dunia dan isinya. Yang mulia dipenuhi dengan emosi. Dia kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar untuk menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas memanggil, "Setelah menghadapi Bagiri, aku ingin kau pergi ke surga sekarang dan membawakanku sebuah mahkota surgawi yang konon diciptakan dari cahaya itu. Bisakah kau membeli Abu Nawas?" "Ya, Yang Mulia." Sambil berbicara, Abu Nawas langsung menyetujui tugas yang mustahil itu. Namun, Yang Mulia juga harus menyetujui suatu syarat sebelum saya akan mengusulkannya. "Sebutkan muatannya," kata raja. "Yang Mulia, tolong buka pintunya dan biarkan aku masuk." "Pintu apa?" Wang bertanya, tidak mengerti. "Pintu menuju akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya raja penasaran. "Akhir dunia, tuanku. Setiap alam memiliki pintu. Pintu alami ke dunia adalah rahim ibu. Pintu barzah adalah kematian. Pintu akhirat adalah akhir. Surga ada di akhirat. Jika Yang Mulia jika Anda ingin saya dimahkotai di langit, dunia harus berakhir terlebih dahulu." Mendengar berita eksekusi Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Saat Yang Mulia Raja Harun Rashid memandang dengan bingung, Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah kamu masih menginginkan mahkota surga?" Raja tidak menjawab. Dia terdiam dalam 1000 bahasa, dan untuk sepersekian detik Abu Nawas memaafkan dirinya sendiri karena Abu Nawas sudah mengetahui jawabannya.